Sebuah rumah warga di Jalan Es Parman, Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Banyaknya material kayu membuat api cepat membesar. Saat kebakaran, penghuni rumah sedang berada di dalam rumah dan langsung bergegas menyelamatkan diri. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Minimnya sumber air membuat pemadaman sempat terkendala. Setelah 1 jam, api berhasil padam. Kendalanya di sini kan nggak ada sumber air. Semata-mata kita dengan kawan-kawan BPK sistem estafet saling membutuhkan, saling bekerja sama. Ini lokasi sempit juga mempengaruhi, Pak? Pastilah. Untungnya sempitnya berada tidak jauh dari jalan besar. Kebakaran awalnya diketahui oleh penghuni rumah yang merasakan hawa panas, kemudian melihat api muncul dari belakang kamar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Arlista Hadi. Kebakaran melanda ratusan lapak pengepul barang bekas di Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke rumah warga. Kebakaran melanda ratusan lapak pengepul barang bekas di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar serta bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan meluas hingga ke pemukiman warga. Mengetahui kejadian tersebut, warga di sekitar lokasi panik. Tebalnya asap dari kebakaran itu menutupi pandangan di Jalan Utan Jati. Menurut sejumlah warga, api diketahui berasal dari salah satu pabrik pengolahan biji plastik bekas. Dari sumber mana itu udah buat kayak pabrik plastik itu. Awal tuh katanya nyampe pohon, cuma nggak tahu nih kampungnya ke sana karena kotor angin. Pabrik apa, Pak? Pabrik ini minta ini rongsokan, Bang. Rongsokan ya? Air lainnya. Minimnya sumber air membuat proses pemadaman oleh petugas damkar yang menerjunkan puluhan personel dan belasan unit mobil terhambat. Belum diketahui apa penyebab kebakaran yang meludeskan belasan bangunan semi permanen. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani disebut-sebut sebagai calon kuat sebagai Ketua MPR RI. Menanggapi namanya masuk dalam bursa calon pimpinan MPR, Ahmad Muzani tidak mau terburu-buru berspekulasi. Rapat paripurna penetapan pimpinan MPR RI akan berlangsung malam ini di Gedung Nusantara MPR DPR RI Senayan, Jakarta. Saat ini proses pengusulan calon ketua MPR tengah berlangsung di masing-masing fraksi. Anggota DPR fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani disebut-sebut sebagai calon kuat ketua MPR RI. Menanggapi namanya masuk bursa calon pimpinan MPR, Ahmad Muzani tidak mau terburu-buru berspekulasi. Sebelumnya Ahmad Muzani ditugaskan oleh Prabowo Subianto untuk memimpin MPR 5 tahun ke depan. Lakukan rapat paripurna. Tunggulah nanti rapat paripurna itu, apa di rapat konsultasi siapa namanya akan muncul. Saya tidak mau ngiki mongso, saya tidak mau keburu-buru. Siapa yang diusulkan oleh fraksi-fraksi untuk menjadi pimpinan termasuk ketua MPR. Tunggu karena semua proses sedang berjalan untuk memimpin lembaga yang terhormat ini. Tapi siap ya kalau nanti akan menjadi ketua MPR RI?
tunggu, semua sedang berproses sehingga semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme yang berjalan. Puan Maharani kembali menjabat sebagai Ketua DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Penetapan pimpinan DPR RI digelar dalam rapat paripurna usai pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 Selasa sore. Puan Maharani kembali didapuk sebagai Ketua DPR periode 2024-2029. Ia menjadi Ketua DPR berdasarkan aturan baru di mana partai politik peraih suara terbanyak dalam pemilu berhak menempatkan kadernya sebagai Ketua DPR. Hal itu memuluskan Puan untuk kedua kalinya menempati kursi tertinggi di parlemen. Melalui fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani menjabat kedua kalinya sebagai Ketua DPR karena partainya meraih kursi terbanyak di DPR, yaitu 110 kursi. Berikutnya duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Partai Gerindra meraih total 86 kursi di DPR. Lalu ada Adis Kadir, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar meraih kursi terbanyak kedua di DPR, yaitu 102 kursi. Selanjutnya Wakil Ketua DPR yang juga dijabat oleh Saan Mustopa, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Partai Nasdem mendapat total 69 kursi di DPR. Dan terakhir ada Cucun Ahmad Syamsurijal, yang juga sebagai Wakil Ketua DPR dan merupakan Wakil Ketua Umum Dewan Tanfis PKB. Partai Kebangkitan Bangsa meraih total 68 kursi di DPR RI. Usai ditetapkan, mereka mengucapkan sumpah jabatan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam pidato pertamanya, Puan Maharani mengajak semua pihak untuk mengkritik dan memberi masukan pada DPR. Ia juga mengajak seluruh anggota DPR menjaga marwah DPR agar semakin dipercaya oleh rakyat. Hanya kita sendiri, anggota DPR RI, yang dapat menjaga kehormatan dan marwah lembaga DPR RI. Marilah kita bangun bersama DPR RI yang semakin dekat dengan rakyat, semakin dipercaya oleh rakyat, dan dapat mensejahterakan rakyat. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota DPR RI, kami juga mengundang partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, media massa, pers, kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, LSM, ormas, dan lain sebagainya untuk ikut memberikan masukan, pandangan, dan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang akan diambil. Berdasarkan Undang-Undang MD3, kursi Ketua DPR diduduki fraksi dengan raihan kursi terbanyak di pemilu legislatif 2024, yaitu PD Perjuangan. Sementara wakilnya diisi 4 fraksi pemenang kedua, ketiga, keempat, dan kelima di pemilihan legislatif 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah menggelar rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Rapat sempat diwarnai interupsi. Sementara itu, Sultan Bahtiar Najamuddin terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029. Etika persidangan tolong dijaga etika persidangan. Kepala boleh panas, tapi hati harus tetap dingin. Dewan Perwakilan Daerah menggelar rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Rapat dipimpin sementara oleh Ismet Abdullah, anggota DPD tertua, dan Larasati selaku anggota DPD RI termuda. Rapat paripurna diwarnai interupsi saat membahas syarat pemilihan pimpinan DPD RI. Sebelumnya, DPD telah sepakat pemilihan pimpinan DPD dalam sistem paket. Namun saat rapat berjalan, justru banyak anggota DPD RI yang melakukan interupsi.
Dalam rapat paripurna, Sultan Najamuddin menang dari Lanyala Mataliti melalui proses pemungutan suara atau voting dengan memperoleh 96 suara, sementara Lanyala memperoleh 56 suara. Dengan memperoleh suara tersebut, Sultan Najamuddin dari daerah pemilihan Bengkulu ditetapkan sebagai Ketua DPD RI. Kemudian Gusti Kanjeng Ratu Hemas dari daerah pemilihan Yogyakarta sebagai Wakil Ketua 1. Yoris Raweyai dari daerah pemilihan Papua menjadi Wakil Ketua 2. Dan Tamsil Lindrung dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan menjadi Wakil Ketua 3. Yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Total ada 148 yang hadir dari 152 anggota DPD RI yang dilantik untuk periode 2024-2029. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita kembali ke gedung DPR di mana rapat paripurna penetapan pimpinan MPR RI akan berlangsung pada malam hari ini di Kompleks Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan kami Muhammad Zulhilmi di Gedung DPR MPR RI. Selamat sore Hilmi, apakah benar nanti malam akan ada pemilihan Ketua MPR RI? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Memang benar, informasi yang terbaru yang kami terima hari ini, MPR RI akan melangsungkan rapat paripurna dalam penentuan dan juga pemilihan Ketua MPR RI periode 2024-2029 yang rencananya akan digelar di Gedung Nusantara pada pukul 7 malam nanti. Dan memang untuk sejauh ini seluruh anggota DPR RI periode 2024-2029 ini sedang kembali ke fraksi mereka masing-masing untuk melakukan rapat fraksi penentuan Ketua MPR RI periode 2024-2029, dan memang hasil dari rapat fraksi tersebut nantinya akan dibawa ke rapat paripurna MPR RI yang rencananya akan digelar pada pukul 7 malam nanti. Dan memang untuk sejauh ini sudah ada beberapa nama yang digadang-gadang kuat sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Ada nama tunggal yang memang sangat kuat untuk bisa dijadikan sebagai Ketua MPR RI, yakni anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani, yang memang menjadi calon tunggal dari Ketua MPR RI periode 2024-2029. Namun untuk partai lainnya juga mengajukan nama-nama yang akan dijadikan sebagai wakil Ketua MPR RI. Misalnya saja Partai Golkar ini mengajukan nama Kahar Muzakir, kemudian PAN mengajukan nama Edi Suparno, sementara itu untuk PKB mengajukan nama Faisal Rizal. Tentu kita akan menantikan apakah nantinya Ahmad Muzani akan ditetapkan sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029 dalam rapat paripurna yang akan digelar pada pukul 7 malam nanti. Dan memang nantinya pimpinan dari MPR RI ini akan melengkapi dari pimpinan dari lembaga legislatif yang memang kemarin sudah ditetapkan. Misalnya saja dari pimpinan DPR RI kemarin telah ditetapkan, yakni Puan Maharani yang merupakan Ketua DPR RI periode 2024-2029 dengan wakil ketuanya yakni Sufmi Dasko yang dari Gerindra. Kemudian ada Sean Mustafa dari Nasdem, kemudian ada Cucun Ahmad Syamsurijal dari PKB. Kemudian DPD pun telah memilih ketua dan juga wakil ketuanya, di mana nama Sultan Najamuddin ini terpilih sebagai Ketua DPD RI periode 2024-2029 dengan wakilnya yakni GKR Hemas. Kemudian ada Yoris Raweyai dan juga Tamsil Lindrung yang memang telah ditetapkan pada dini hari tadi. Dan tentu kita akan menantikan bagaimana jalannya nanti rapat paripurna yang akan dilangsungkan pada pukul 7 malam nanti. Arlista.
Baik, terima kasih banyak informasinya Muhammad Zulhilmi langsung dari gedung DPR MPR RI. Kita akan terus memantau perkembangan dari sidang pada malam hari ini, apakah nantinya akan terpilih Ketua MPR RI. Selamat kembali bertugas Muhammad Zulhilmi. Pemirsa, rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sepertinya tidak akan lama lagi. Keduanya mengklaim sama-sama ingin bertemu sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Momen menarik tersaji saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani terlibat obrolan dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat disinggung terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, Puan Maharani memastikan keduanya akan bertemu dalam waktu dekat. Bahkan menurut Puan, Megawati dan Prabowo sama-sama ingin bertemu. Selalu hangat. Jadi kapan direncanakan? Apa sih rencananya? Selalu ketemu, tadi ketemu. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada secepatnya, ya. Setelah pelantikan atau sebelum pelantikan? Secepatnya, ya. Secepatnya. Tapi Bu Mega sudah ingin gitu ya Bu ya? Memberikan lampu hijau, Mbak. Semua beliau berdua sangat berkeinginan, ya. Hal yang sama juga disampaikan Prabowo usai menghadiri pelantikan anggota DPR dan DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo menyebut pertemuan dilakukan sebelum hari pelantikannya. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, mengatakan Prabowo telah menunggu pertemuan tersebut selama 2 tahun. Kendati demikian, Hashim tidak menjawab kapan pertemuan akan terlaksana. Soal pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana Pak? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Iya, terus gimana Pak? Akan segera sebelum pelantikan atau seperti apa Pak? Isu pertemuan Prabowo dengan Megawati semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah momen menarik terjadi saat pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI. Interaksi hangat terjadi antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di PLN mungkin belum setuju itu. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bersuah foto dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen keakraban keduanya terjadi usai pelantikan anggota Dewan. Prabowo pun sempat mempersilahkan Puan untuk lebih dulu meninggalkan lokasi. Namun Puan menjelaskan kalau ia masih ada agenda berikutnya. Selain keduanya, interaksi hangat juga terjadi dengan putra Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan juru bicara PDI Perjuangan, Ciko Hakim. Selamat sore, Bang Ciko. Lisa. Baik, Bang Ciko, ini sinyal-sinyal antara pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini semakin menguat. Ini bisa kasih bocoran nggak sih, Bang Ciko, kira-kira apakah sudah ada tanggal yang ditentukan? Ya, nggak ada bocoran. Sebenarnya kan tim iNews tadi kalau dilihat dari paket tadi udah tepat bertanya kepada Mbak Puan, ya kan? Soalnya beliau adalah pimpinan saya di PDI Perjuangan. Dan juga bertanya pada yang bersangkutan yang rencananya akan bertemu dengan Ibu Megawati, Pak Prabowo sendiri. Ya, kira-kira jawaban dari kami pun tidak jauh berbeda ya. Pada prinsipnya memang seharusnya memang tidak ada kendala.
karena keduanya memang satu, ya kan, begitu lama puluhan tahun, sempat melewati masa-masa di mana di tahun tepat, kemudian reformasi, kita pernah maju satu paket calon presiden dan calon wakil presiden, dan hubungan Gerindra dan PDI Perjuangan selama ini selalu baik dan harmonis. Kita juga tahu Iwan juga saja jadi ketua Bang. Dan ini saya rasa bisa menunjukkan bahwa memang ini hanya masalah waktu saja. Ini masalah waktu, menyocokkan waktu di antara kedua tokoh bangsa ini, dan memang momen ini sangat ditunggu-tunggu bukan saja oleh keduanya, tapi juga oleh kedua partai dan juga masyarakat dan bangsa Indonesia yang tentunya ingin melihat kejulukan di antara dua tokoh bangsa yang besar. Baik, Bung Ciko, tadi Anda sempat menyampaikan sebenarnya hubungan relasi antara Gerindra dengan PDIP ini bisa dikatakan harmonis. Tapi ada narasi nih yang mencuat kalau Presiden terpilih Prabowo Subianto ini katanya menanti kurang lebih selama 2 tahun untuk bertemu dengan Ibu Mega. Ini apakah memang tidak ada kecocokan jadwal atau seperti apa nih Bung Ciko? Mungkin terkait satu kecocokan jadwal, kedua juga mungkin tapi kalau 2 tahun rasanya terlalu lama ya, itu agak hiperbola ya apa yang disampaikan Pak Hasim. Tapi saya rasa keduanya sering juga berkomunikasi, mungkin tidak secara langsung melalui para kader dari kedua belah partai, dan kita tahu kalau Bu Mega adalah ketua umum kami, Pak Prabowo juga memimpin Partai Gerindra. Dan tentunya komunikasi yang lancar antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra selama ini di parlemen, baik di pemerintahan, itu kan juga menunjukkan bahwa sesungguhnya ada komunikasi dalam tanda kutip yang tidak selalu harus bertemu dan bertatap. Jadi bagi kami, dan kami yakin juga bagi itu bukan masalah. Dan kalaupun kita berbeda misalnya di pemilu kemarin, tapi itulah realitanya demokrasi, bahwa memang pada masa-masa tertentu akan ada kontestasi, akan ada saling berkompetisi, dan itu hal yang biasa. Sekarang itu semua sudah lewat. Semoga pertemuan nanti juga bisa menurunkan tensi para pendukung yang mungkin selama ini masih belum move on dari pileg maupun pilpres yang begitu sengit, dan semoga saja ini bisa terlaksana dalam waktu dekat. Oke, Bung Ciko, untuk persiapan pertemuan dengan Presiden terpilih nanti, ini katanya kan memang sudah dialokasikan atau sudah disiapkan tempat yang asik nih. Kira-kira tempat yang asik nih tempat yang seperti apa, Bung Ciko? Kalau saya sendiri belum mendengar, belum ada update terkait itu. Karena kami sebagai juru bicara dari partai tentu tidak mau berspekulasi, juga tidak berbicara berbasis rumor ya. Dan sampai hari ini belum ada sama sekali pembicaraan di internal kami di mana pertemuan itu digelar ataupun persis tanggalnya. Namun bisa dipastikan sedang diusahakan, dijadwalkan secepatnya. Kalau misalkan kita menilik pertemuan antara dua tokoh bangsa ini biasanya kan di rumah nih, apakah ada sinyal-sinyal mungkin pertemuan tempat asik ini di rumah salah satu, mungkin di rumah Bu Mega ataupun di rumah kediaman Prabowo Subianto, apakah ada bocoran sedikit, Bung Ciko? Nggak ada, saya juga nggak mau menciptakan rumor ya, karena saya sendiri jujur belum ada update terkait ini. Ya bisa aja ada di rumah, di kediaman Ibu Mega atau di suatu tempat, kita tunggu aja. Betul-betul sungguh sampai hari ini kami belum dapatkan update terkait dengan tempat di mana itu akan dilaksanakan. Untuk tema ataupun pembahasan pertemuan antara Presiden terpilih dengan Bu Mega, ini ada informasi nggak, Bung Ciko? Gini, itu bisa kira-kira kita memproyeksikan apa yang akan dibicarakan ya. Tapi kalau kita lihat tentunya ini kan dua tokoh negarawan ya, bukan sekedar politisi biasa. Artinya tentunya pembicaraannya itu juga bukan di tataran teknis, bukan di tataran detail, tapi juga lebih bicarakan hal-hal yang di tataran yang lebih luas dengan wawasan kebangsaan keduanya. Bagaimana tentu akan saling menanyakan kabar, menanyakan ibu, tentunya akan bertanya apa
rencana-rencana Pak Prabowo ke depan sebagai presiden terpilih. Ya. Situasi ekonomi juga ya, cukup tidak menentu dan nanti politik kita tahu banyak ketidakstabilan di berbagai kawasan, perang Ukraina Rusia, pembantaian warga Palestina oleh Israel dan lain. Dan kita bicara juga tentang kesejahteraan rakyat, tentunya bagaimana naikkan harkat dan martabat kaum cilik, apa yang akan dilakukan terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan kedepannya. Saya meyakini hal-hal tersebut yang lebih akan dibicarakan, dan itu mungkin Pak Prabowo juga akan meminta wejangan atau masukan pada Ibu Megawati yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi lebih ke tataran situ, mungkin wartawan ingin bertanya ini sebelum ditanya apakah akan bicara soal koalisi atau oposisi. Saya rasa hal seperti itu tidak akan dibicarakan di pertemuan nanti. Baik Bung Ciko, ini sebenarnya pertanyaannya seharusnya saya tujukan juga kepada juru bicara Gerindra ataupun juru bicara Prabowo Subianto, tapi sayang sekali belum ada respon. Saya langsung tanya ke Bung Ciko aja. Tadi Anda sempat sampaikan bahwa untuk intensitas komunikasi antara Megawati dengan Prabowo ini berjalan harmonis. Apakah jangan-jangan sudah ada tawaran posisi kabinet dari Prabowo Subianto kepada PDIP, kepada Ibu Mega, Bung Ciko? Kita tunggu aja di pertemuan itu, tapi sampai hari ini kami belum sebagai fokus untuk dibicarakan, karena di PDI Perjuangan kami yakin di Partai Gerindra juga fokusnya sekarang adalah bagaimana menyikapi dan menghadapi pilkada serentak di 545 daerah dari mulai kabupaten kota hingga provinsi. Tetapi pastinya pembicaraan itu lebih akan dilakukan oleh senior-senior kami di DPP PDI Perjuangan maupun yang berada di parlemen. Saya bisa pastikan itu tidak menjadi topik utama dari pembicaraan antara Ibu dan Pak. Baik, Bung Ciko, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama Ainus Sore. Sayang sekali Ainus Sore sudah mencoba untuk menghubungi juru bicara dari Gerindra ataupun dari Prabowo Subianto, tapi tidak ada respon. Sekali lagi terima kasih banyak Bung Ciko sudah bergabung bersama Ainus Sore. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Bung Ciko. Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung berziarah ke makam Kiai Haji Zainuddin MZ. Pramono Anung menyebut punya kedekatan sejarah dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ saat bersama-sama mendirikan Baitul Muslimin. Kedatangan calon gubernur Jakarta dari Partai PDI Perjuangan, Pramono Anung, di makam Kiai Haji Zainuddin MZ yang berada di kawasan Keramat Pela, Jakarta Selatan disambut hangat keluarga almarhum. Selain untuk berziarah ke makam Zainuddin MZ, kehadiran Pramono Anung juga untuk bersilaturahmi dengan keluarga almarhum. Menurut Pramono, kedatangannya ini bukanlah pertama kali. Selain itu, dirinya juga menyebut ada kedekatan sejarah dengan almarhum yang dikenal sebagai Kiai Sejuta Umat. Hubungan sejarah yang panjang dengan keluarga Zainuddin MZ. Mungkin saya lebih dari 4 kali berkunjung ke rumah ini pada zaman dulu. Bahkan Kiai Haji Zainuddin MZ adalah pendiri Baitul Muslimin pada waktu itu bersama saya, Pak Said Agil, Prof. Din Samsudin, dan almarhum Pak Taufik Kimas. Sehingga beliau di internal kami jasanya di partai itu banyak banget. Tetapi secara khusus memang saya punya hubungan yang sangat baik. Pramono juga merasa bersyukur dirinya telah mendapat dukungan besar dari keluarga almarhum Zainuddin MZ. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil gubernur Rano Karno belusukan di kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Bang Dul menerima banyak aspirasi dari warga, khususnya penanganan banjir.
Rano Karno alias Bang Dul bersosialisasi dan menerima banyak aspirasi dari warga di Gang Langgar 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terutama mengenai banjir. Menurut Rano, permasalahan banjir memang sangat klasik dan akrab di telinga warga Jakarta. Selain banjir, permasalahan kebakaran di permukiman padat penduduk juga menjadi prioritas pasangan nomor urut 3 ini. Rencananya, jika terpilih nanti pemerintah provinsi akan menambah anggaran bagi perangkat RT, RW, termasuk kepada kader Jumanti. Nah, inilah kita memerlukan sosialisasi kejadian Manggarai. Saya tinggal nggak jauh dari sini. Dan dari dulu Manggarai seperti itu. Artinya kebakaran di Manggarai juga bukan hanya sekali, udah berkali-kali. Kita lihat kan infrastruktur jalan sempit. Nggak mungkin pemadam bisa masuk. Nah pertanyaan kita, apa kita mau begitu terus? Nah artinya kan harus kita robah. Minimal gimana? Tempat itu minimal jalan harus kita perbesar. Untuk apa? Kalau terjadi eksiden, kecelakaan atau apa, bisa rescue. Bisa seperti itu. Pemirsa, tim hukum pemenangan Ridwan Kamil Suswono mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta untuk melaporkan perusakan alat peraga kampanye. Sedikitnya 10 alat peraga kampanye pasangan Ridwan Kamil Suswono di sejumlah wilayah di Jakarta dirusak orang tak dikenal. Maraknya perusakan alat peraga kampanye pasangan Ridwan Kamil Suswono di berbagai wilayah Jakarta dilaporkan ke Bawaslu oleh tim hukum paslon. Perusakan APK paslon Ridho ini terjadi di 6 titik dan belum diketahui pelaku serta motif perusakan tersebut. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyayangkan terjadinya perusakan ini. Pilkada Jakarta seharusnya diisi dengan ide dan gagasan besar untuk mengatasi persoalan Jakarta, bukan kebencian dan perusakan. Ya, saya hanya menghimbau saja. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau tidak suka, ya tidak usah pilih di TPS. Tapi kalau sudah merusak atribut, itu kan melanggar aturan. Saya doakan orang-orangnya dapat hidayah itu aja. Guna mengantisipasi terulangnya kejadian perusakan, tim pemenangan Ridho gencar melakukan patroli. Pengerusakan APK, yang dimana ada beberapa sejumlah titik. Saat ini kita sudah resmi membuat laporan terkait dengan pengerusakan APK, dan untuk terlapornya sendiri kita memang masih mencari pelaku karena memang pelakunya ini memang masih belum diketahui. Tindakan perusakan alat peraga kampanye dapat dikenakan pasal 280 Undang-Undang Pilkada dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Dari Jakarta, Syahreza Zanki Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono masih menyisakan tanda tanya atas pindahnya dukungan PKS. Sebelumnya PKS mengusung Anies Baswedan, namun mendekati akhir pencalonan PKS justru pindah haluan dan maju bersama koalisi gemuk bernama Koalisi Indonesia Maju. Dalam program Rakyat Bersuara, pendukung Anies Baswedan, Ges Khalifah, mempertanyakan pandangan cawagup nomor urut 1 Suswono terkait berpindahnya dukungan hingga demokrasi dalam Pilkada Jakarta. Jadi kembali kepada tadi ya aturan yang berlaku itu, bahwa PKS pada dasarnya kan sebetulnya juga menginginkan bisa mencalonkan, tetapi kan kembali pertanyaannya itu secara adab beradab tidak? Oke, cukup Bung Ges, cukup, nanti kita akan berikan kesempatan. Setelah itu Bung Ges nanti ke Bang Dul, silakan. Jangan potong dulu Bung Ges ya. Ya, sekali lagi bahwa tentu saja bahwa untuk bisa mencalonkan itu tadi, karena ini kembali kepada demokrasi yang sudah kita sepakati bersama, bahwa aturan-aturan yang sudah diputuskan itulah yang berlaku. Pada dasarnya kan begitu. Artinya kita kan sudah menyepakati demokrasi. Nah, karena demokrasi itu adalah suara terbanyak dan aturannya seperti itu, ya kita mengikuti itu. Kalau saja, terus terang aja ya, MK kan memutuskan tanggal 1. Kalau saja waktu itu MK tidak memutuskan tanggal 20, barangkali PKS tidak ada berada di KIM. Karena waktu itu kita sudah komit akan mengusung aman Anies Baswedan Sohibul Iman. Ya. Tetapi kan kemudian supaya nggak makin panjang kebohongan. Cukup, saya pikir cukup. Sebentar. Karena setelah tanggal 19 MK memutuskan, lalu hari Rabunya, hari Rabunya kalau nggak salah hari Selasa. Hari Selasa. Hari Rabunya
ada rapat badan legislatif di DPR. Saya mohon maaf. Lalu PKS ada di sana yang menolak keputusan MK dan menyetujui RUU Pilkada. Saya bicara begini, ini karena kita bicara ke depan, apa yang Bang Ge sampaikan sudah waktu itu kita sampaikan di Rakyat Bersuara juga. Jadi ini kebetulan ada orang yang lahir dari proses itu. Saya baik, kita tahu bahwa pertanyaannya sudah cukup. PKS ada dan di jangan situ, dipotong lagi, nanti silakan ke Bang Dul. Kita harus hormati sama-sama. Saya hormati Bang Ges, saya hormati juga Pak Suswono. Jadi sudah cukup pertanyaannya. Unjuk rasa puluhan sopir angkot dari berbagai jurusan menuntut penertiban angkot tidak berizin di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten nyaris ricuh. Kericuhan terjadi karena Satpol PP mengadang para sopir angkot yang memaksa masuk ke dalam gedung. Dengan menggunakan mobil komando, sejumlah sopir angkot yang berunjuk rasa mencoba masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Aksi saling dorong ini pun nyaris ricuh lantaran sopir angkot yang sempat dihadang petugas Satpol PP yang berjaga di halaman gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Unjuk rasa ini dipicu maraknya angkot yang tidak berizin beroperasi di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut berdampak terhadap pendapatan para sopir angkot yang resmi dan memiliki izin. Mereka mengaku pendapatannya berkurang hingga 50%. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang segera menertibkan mobil angkot yang tidak berizin. Pengemudi di sini itu tidak menginginkan kalau trayek yang bodong yang tidak berizin itu masih tetap beroperasi. Jadi menginginkan bahwa pemerintahan Kabupaten Tangerang ya aspirasi ini disampaikan kepada PJ Bupati maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang melalui organda Kabupaten Tangerang agar supaya menindak ya para mobil-mobil yang tidak diperpanjang trayeknya atau perizinannya. Jika tuntutannya tidak diindahkan pemerintah Kabupaten Tangerang, massa akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi dan mengancam mogok beroperasi jika tuntutan mereka tidak direspon pemerintah Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang peninjauan kembali Sudirman, terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat hari ini. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Sudirman menghadirkan saksi alibi dan saksi ahli pidana. Menumpangi minibus lapas, terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman, tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pagi tadi. Sudirman diagendakan mengikuti sidang lanjutan peninjauan kembali yang beragendakan pembacaan tanggapan dari jaksa selaku termohon terkait novum yang sebelumnya dibacakan dan diserahkan ke pemohon ke majelis hakim pada sidang perdana Rabu pekan lalu. Sejumlah anggota keluarga Sudirman terlihat hadir di pengadilan. Bahkan, agar tidak merasakan sakit saat menjalani sidang, keluarga membawa korset atau pakaian dalam penggangga tubuh agar Sudirman bisa duduk lama. Keluarga mengatakan Sudirman tidak bisa duduk lama lantaran bekas luka tembakan peluru karet yang dialami saat penyiksaan oleh oknum polisi 2016 silam. Sementara, kuasa hukum Sudirman menyebut dalam sidang kali ini pihaknya telah menyiapkan bukti surat, menghadirkan 2 saksi alibi serta seorang saksi ahli pidana. Kalau 2 jam atau lebih itu sakit ya, jadi saya beliin dari netizen juga sih tadi, kita dibantukan situ. Nah itu untuk dipakai sekarang dan untuk nanti. Kalau tidak memakai korset itu kenapa katanya Mbak? Sakit, rasa sakit. Oh, sakit. Iya, jadi nggak terlalu lama duduknya. Karena apa sakitnya? Ini bisa membantu ya, meringankan gitu ya. Sakitnya kenapa? Sakitnya ya bekas waktu itu. Kenapa itu? Luka waktu bekas tembakan itu. Oh, tembakan yang peluru karet itu ya? Peluru karet itu ya. Jadi dia masih sakit. Di 7 Agustus 2016 yang lalu dia tidak di warung Bu Nining, tapi punya alibi dia ada di rumah.
saksi alibi yang melihat dia di rumah inilah yang kita hadirkan, itu aja sih. Ada berapa saksi alibi Bang yang akan Ada 2 ya, ada 2 apa 3, kemudian ada saksi ahli yang kita akan mau hadirkan, itu aja sih. Itu saksi ahli dari mana saja? Ada pidana ahli. Pihak keluarga dan kuasa hukum Sudirman juga meyakini dalam kasus kematian Vina dan Eki murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki telah menjalani rangkaian sidang peninjauan kembali. Sejumlah saksi telah dihadirkan kuasa hukum untuk membuktikan mereka tidak terlibat sama sekali dengan peristiwa tersebut. Sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki ditempuh oleh 7 terpidana kasus Vina. Sejak awal, para terpidana konsisten dengan argumentasinya bahwa mereka tidak pernah membunuh Vina dan Eki. Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon 2016 yang lalu. Saksi-saksi tersebut diantaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Dari keterangan ahli bagaimana? Salah satu saksi yang dihadirkan adalah mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal Polres Cirebon. Ini kan sudah terbukti, kalau sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya Pak? Ya, kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya, sampai jalannya pemeriksaan Bapak Liut. Selain Susno Duaji, sidang peninjauan kembali terpidana kasus pembunuhan Vina juga menghadirkan tokoh Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi memberi keterangan seputar aktivitasnya menelusuri penyebab utama kematian Vina yang mencuat sejak viralnya kasus ini. Sementara tim kuasa hukum terpidana kasus Vina juga menghadirkan psikolog forensik Reza Indragiri untuk memberikan keterangannya di sidang PK terpidana kasus Vina. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jenazah almarhumah Marissa Grace Haq, aktris senior, politikus yang juga merupakan istri aktor Ikang Fauzi telah dimakamkan. Almarhumah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Jenazah almarhumah Marissa Grace Haq, aktris senior politikus yang juga merupakan istri aktor Ikang Fauzi telah dimakamkan. Almarhumah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Segenap keluarga, sahabat serta kerabat turut mengantarkan jenazah almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pemirsa, aktris senior politikus Marissa Haq yang juga merupakan istri aktor Ikang Fauzi meninggal dunia pada Selasa dini hari. Penyebab meninggal dunia hingga saat ini belum diketahui dan jenazah Marissa Haq sudah dimakamkan sore tadi di TPU Tanah Kusir, Bintaro. Marissa Haq Fauzi dengan nama asli Marissa Grace meninggal dunia di usia 61 tahun di kediamannya di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Marissa meninggal dunia tanpa ada sakit dan berpulang meninggalkan keluarga saat sedang tidur.
Sejumlah artis senior dan politisi turut melayat dan mendoakan langsung di kediaman istri dari Ikang Fauzi tersebut. Salah satunya aktris senior Widiawati yang merasa sangat kehilangan dan mengingat momen kebersamaan bersama Marissa. Pagi tadi mendapat kabar itu buat saya benar nggak sih gitu loh, karena kita tahu dia sehat, orangnya disiplin ya, berarti kalau orang disiplin pastinya rajin untuk check up gitu. Speechless lah, kehilangan sekali kita semua. Terakhir bertemu atau berkomunikasi? Oh, udah lama sekali. Justru saya terakhir ketemu dengan Ikang dan Bella anaknya minggu lalu. Jadi ada acara, kita ketemu, saya tanya Ica mana? Oh, Ica lagi di luar kota, lagi kerja, jadi nggak bisa ikut. Marissa Haque meninggalkan 2 orang anak dan suaminya Ikang Fauzi yang sangat terpukul atas kepergian Marissa. Dari Tangerang Selatan, Banten, Jen Cahyani, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jelang HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia, pasukan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat menggelar gladi bersih di Silang Monas, Jakarta Pusat. Gladi bersih hari ini menampilkan simulasi perang kota, atraksi terjun payung, hingga pertunjukan aerobatik dengan membentuk formasi menarik di udara. Simulasi perang kota mewarnai gladi bersih jelang peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Rabu siang. Lebih dari 15.000 prajurit ikuti gladi bersih ini yang digelar untuk mematangkan persiapan jelang Dirgahayu TNI. Tidak hanya itu, gladi bersih juga menampilkan atraksi lainnya yang dilakukan pasukan gabungan TNI, mulai dari terjun payung, demo bela diri, hingga defile pasukan. Para pilot TNI Angkatan Udara yang tergabung dalam Jupiter Aerobatic Team yang terdiri dari 6 pesawat bermanuver di udara membentuk formasi yang menarik. Menutup gladi bersih hari ini dengan menunjukkan beragam alutsista yang mencakup kendaraan taktis, kendaraan tempur, tank-tank amfibi, truk pengangkut pasukan, dan sistem peluncur senjata. Peringatan Hari Ulang Tahun TNI nantinya digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2024. Rencananya acara HUT TNI akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan akan bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ahmad Putra, iNews melaporkan.